Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dia Tantri, mahasiswi Stikes Mitra Keluarga, Prodi S1 Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktikum analisis sifat fisik ikan, udang, daging, dan juga unggas. Sebelum memulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya cuci tangan kita terlebih dahulu. Menggunakan sabun agar terhindar dari kuman dan bakteri. Apabila sudah bersih, yuk kita mulai praktikumnya. Pengamatan sifat fisik yang pertama pada daging sapi. Daging sapi memiliki ciri-ciri warna merah segar dan sedikit kecoklatan. Serat daging sapi lebih kasar dan lemaknya berwarna putih kekuningan. Daging sapi memiliki tekstur yang kasar. Tekstur yang kasar ini menandakan bahwa daging sapi sebagian besar terdiri dari serat otot yang besar atau jaringan ikatnya yang tebal. Ciri-ciri daging sapi yang tidak segar, aromanya amis tidak sedap. Teksturnya lembek dan ketika ditekan tidak kembali ke posisi semula. Dapat disimpulkan bahwa daging sapi yang saya gunakan ini masih dalam kondisi segar. Selanjutnya, daging sapi ditimbang untuk mengetahui berat kotor dan berat bersihnya. Berat daging sapi yang saya gunakan adalah 108 gram. Setelah kita mengetahui berat kotor dan berat bersih pada daging sapi, selanjutnya kita rebus daging sapi sekitar 20-30 menit. Setelah direbus sekitar 30 menit, terlihat perubahan warna pada daging sapi. Warnanya menjadi putih, sedikit kecoklatan. Aromanya pun juga gurih, khas daging sapi. Bisa kita lihat setelah dagingnya matang, warnanya berubah menjadi kecoklatan. Tekstur daging juga empuk. Banyak faktor yang mempengaruhi keempukan pada daging. Yang paling utama ialah degradasi protein myofibrilar oleh enzim kalpain. Daging yang berkualitas baik mempunyai rasa yang relatif gurih dan aroma yang sedap. Pengamatan sifat fisik yang kedua pada daging ayam. Warna daging ayam segar adalah putih kekuningan. Daging ayam yang saya gunakan pada hari ini warnanya juga putih kekuningan. Mioglobin merupakan pigmen yang menentukan warna daging segar. Untuk ciri-ciri daging ayam yang tidak segar, daging ayam terlihat memar, teksturnya ketika ditekan tidak kembali ke posisi semula. Daging ayam yang saya gunakan apabila ditekan kembali ke posisi semula. Dapat disimpulkan bahwa daging ayam yang saya gunakan ini masih dalam kondisi segar. Seperti pada sebelumnya, kita akan melakukan penimbangan pada daging ayam untuk mengetahui berat kotor dan berat bersih daging ayam. Untuk daging ayam, berat kotor dan berat bersihnya adalah 83 gram. Lalu lakukan juga perebusan pada daging ayam sekitar 10-15 menit. Setelah 15 menit direbus, angkat dan tiriskan daging ayam yang sudah matang. Lalu amati perubahannya.
Lakukan kembali pengamatan pada daging ayam yang sudah direbus. Warnanya putih sedikit kekuningan. Aromanya juga sangat gurih, khas daging ayam. Tekstur daging ayam pun juga sangat empuk. Rasa daging ayamnya juga sangat gurih. Untuk pengamatan fisik yang ketiga, pada udang. Ciri-ciri udang segar menurut Purwaningsih tahun 2000 adalah kulit berwarna jernih melekat kuat pada daging udang. Aromanya segar khas udang. Tekstur daging apabila ditekan kembali seperti semula. Untuk ciri-ciri udang yang tidak segar adalah sudah mulai ditandai adanya bercak hitam, aromanya tidak segar, dagingnya kadang berlendir, dan mata udang pucat. Dapat disimpulkan bahwa udang yang saya gunakan ini masih dalam kondisi segar. Selanjutnya, udang ditimbang lagi untuk mengetahui berat kotornya. Berat kotor 2 ekor udang adalah 46 gram. Lalu setelah udangnya dikupas dan dibersihkan, kita timbang lagi untuk mengetahui berat bersih pada udang. Berat bersihnya adalah 25 gram. Seperti pada sebelumnya, lakukan juga perebusan pada daging udang. Tunggu sekitar 10-15 menit. Setelah 10-15 menit direbus, terlihat perubahan yang terjadi pada udang. Udangnya terlihat sangat segar, warnanya berubah menjadi putih keorenan. Setelah direbus, lakukan pengamatan pada udang. Warnanya berubah menjadi putih keorenan. Aromanya sangat gurih, khas udang. Udangnya terlihat fresh, karena udang yang saya pakai adalah udang segar. Tekstur daging pun juga sangat empuk. Untuk rasa udangnya, rasanya manis khas udang. Pengamatan sifat fisik yang terakhir adalah pada daging ikan. Ikan segar memiliki ciri-ciri daging ikan padat elastis, tidak mudah lepas dari tulang belakangnya. Matanya berwarna cerah dan bersih, insangnya berwarna merah cerah, dan kulit mengkilat dengan warna cerah. Untuk penurunan mutu ikan dapat dilihat dari berubahnya lendir menjadi pekat, bergetah, dan amis. Matanya terbenam dan sinarnya pudar. Insang dan isi perut berubah warna dengan susunan yang berantakan dan berbau menusuk. Untuk ikan yang saya pakai, warna insangnya merah, dan mata ikan tidak pucat. Aromanya amis khas ikan, tidak berbau busuk. Untuk teksturnya, apabila daging ikan ditekan, akan kembali seperti semula. Dapat disimpulkan bahwa ikan yang saya gunakan masih dalam kondisi segar. Setelah itu, lakukan penimbangan pada ikan, sama seperti sebelumnya untuk mengetahui berat kotornya. Untuk berat kotor ikan adalah 151 gram. Setelah berat kotor ikan diketahui, kita juga akan mengetahui berat bersih pada ikan, atau berat yang dapat dimakan. Berat bersih ikan adalah 68 gram. Setelah mengetahui berat bersih ikan, kemudian ikan direbus.
Lalu tunggu sekitar 10-15 menit dan amati perubahan yang terjadi. Setelah 15 menit direbus, terlihat perubahan yang terjadi pada ikan. Setelah ikannya matang, lakukan pengamatan pada daging ikan. Warna daging ikan kecoklatan pada bagian luar dan pada bagian dalamnya berwarna putih. Tekstur daging ikannya juga sangat empuk. Untuk aroma dan rasanya sangat gurih, khas daging ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan di ujian praktikum kali ini. Semoga hasilnya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.